Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GKT Nazaret Surabaya. Pemazmur di dalam Mazmur 34 ayat 4 mengatakan demikian. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ketika kita beribadah, fokus kita, tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan itu sendiri. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita? Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, mengikuti dengan aktif tiap-tiap bagian liturgi, mendengarkan dengan seksama firman Tuhan yang disampaikan, mencatat poin-poin penting dan penerapan yang bisa dilakukan dari firman yang kita dengar. Sehingga dengan demikian, Tuhan berkenan dengan ibadah kita, dan kita sendiri memperoleh berkat daripada ibadah yang kita ikuti. Firman hari ini akan dilayani oleh Pendeta Julianto Simanjuntak dengan tema peran yang tepat masing-masing anggota keluarga. Minggu ini kita masuk dalam bulan keluarga GKT Nazaret, di mana tema-temanya akan berkisar tentang keluarga. Sebagai keluarga besar GKT Nazaret, sudah sepatutnya kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena itu kita kembali akan melakukan gerakan Nazaret Peduli yang kita namakan Nazaret Peduli 2 untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang terdampak secara ekonomi. Informasi lengkap mengenai hal ini bisa dibaca di e-warta maupun pesan WhatsApp grup info resmi.
Mari nyatakan kasih kita dengan berbagi kasih, dengan memikul beban itu bersama-sama. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini tanggal 30 Agustus 2020. Sudah 8 bulan Tuhan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Karena itu sudah sepatutnya kita datang kepada Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Silakan berdiri, kita katakan, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama
Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Mazmur 101 ayat 1. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemazmur berkata bahwa kita manusia sesungguhnya jauh sangat kecil dibandingkan alam semesta ciptaan Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan memahkotai kita manusia dengan kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dan dalam perjalanannya, justru manusia menjadi takabur, ngelunjak, dan angkuh. Sehingga kita justru banyak mengeluh dan mengomel ketika kesulitan datang pada kita. Seolah-olah Tuhan harus bertanggung jawab untuk memberikan hidup yang nyaman dan lancar buat kita. Karena itu jemaat sekalian, mari kita mengambil kesempatan ini untuk mengakui dan meminta ampun pada Tuhan. Sambil meyakini bahwa Tuhan tidak akan mengingat lagi kesalahan dan dosa kita ketika kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau hendak hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
Jemaat sekalian, pemazmur mengatakan bahwa sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari kita pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dalam kitab Mazmur dikatakan juga bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Karena itu jemaat sekalian, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan, atas ketidaksetiaan kami. Justru dalam situasi-situasi sulit ini Tuhan, kami sering berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Kami sering meninggalkan iman kami, seolah-olah tidak ada Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami kembali, melayakkan kami datang kepada Tuhan untuk menaikkan puji dan sembah kami di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara kami di dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Jemaat sekalian, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita bacakan bersama-sama Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai keluarga. Keluarga bahagia tentu menjadi idaman kita semua. Karena itu perlu kehadiran Tuhan dalam keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga bahagia. Mari kita pujikan keluarga senang karena ada Tuhan beserta kita. Mohon Tuhan datang keluarga Stan, jadi kepalanya keluarga Stan. Bila Tuhan datang, kasih-Nya berlimpah, berikan bahagia keluarga Stan. Suami istri kasih keluarga Stan, sama pegang iman keluarga Stan. Anak
senang, hibur dan bersemangat. Keluarga senang, senantiasa sentosa, selalu ingat anugerah. Setiap keluarga maju, keluarga senang. Keluarga senang karena ada Tuhan bersama keluarga kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julianto Simanjuntak. Saudara yang terkasih, Jemaat GKT Nazaret Surabaya, kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Tema khotbah kita hari ini adalah sistem keluarga yang sehat. Bagaimana menjalankan peran-peran sebagai suami, istri, sebagai orang tua dan anak dalam keluarga Kristen. Saya ingin memulai dengan membaca salah satu Mazmur 112, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini ingin menegaskan bahwa kebahagiaan orang percaya itu terletak dalam dua hal. Yang pertama ialah Tuhan sebagai pusat iman. Dan yang kedua adalah keluarga sebagai pusat aktivitas atau pusat kegiatan. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu bukan hanya lewat aktivitas ibadah di gereja atau kegiatan-kegiatan rohani, tapi justru pertama-tama lewat kehadiran dan kebersamaan anggota-anggota keluarga kita, pasangan kita kah, orang tua, atau anak-anak kita. Dan Tuhan memberkati kita itu di dalam dan melalui keluarga. Banyak orang mencari berkat justru di gereja. Pertama-tama berkat Tuhan itu ada di dalam pernikahan kita, ada di dalam keluarga kita, ada dalam hubungan-hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Inilah investasi utama dalam hidup kita yang kelak akan diwariskan kepada anak cucu kita. Investasi atau materi yang kita punya yang paling berharga itu bukan uang, tanah, emas, saham, atau bentuk-bentuk lainnya yang bernilai materi. Justru investasi yang terbaik adalah relasi dengan anggota-anggota keluarga kita. Komunikasi secara harian dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kelak itu yang kita akan wariskan. Relasi-relasi dan komunikasi kepada anak-anak cucu kita. Sekali lagi saudara, relasi yang hangat adalah buah cinta yang kita tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak kita sejak dari bayi. Dan relasi ini akan mendatangkan atau menghasilkan keintiman dan kedekatan pribadi yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Dan kalau itu tidak didapatkan di rumah, relasi yang hangat, cinta yang kuat, maka anak-anak kita atau anggota keluarga kita lainnya akan mencari di luar rumah. Sayangnya banyak anak-anak kita mendapatkan tempat cinta di tempat yang salah. Dan ini mendapatkan konsekuensi, menghasilkan konsekuensi yang buruk. Ada 3 ciri atau wujud relasi yang hangat di antara orang-orang di rumah kita. Yang pertama adalah rasa sayang dan bangga dan rindu. 3 hal inilah, jika saudara mempunyai rasa sayang, rasa bangga, dan rasa rindu kepada orang-orang terdekat Anda, maka hal inilah yang akan membuahkan relasi yang baik, komunikasi yang baik. Dan khususnya bagi anak-anak kita, selama masa pandemi ini, mereka akan tetap terbuka untuk mendengarkan kita. Mereka bersedia untuk bercerita kepada kita. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita tentang sistem keluarga yang sehat. Tentu ada sistem keluarga yang sakit. Nah, sistem keluarga itu adalah hubungan-hubungan antar anggota keluarga di mana mereka saling tergantung dan saling terhubung. Ini saya katakan tadi, ada perasaan sayang, perasaan rindu, dan perasaan bangga atau perasaan peduli. Dan teori ini mengingatkan bahwa kita itu saling mempengaruhi satu kepada yang lain. Kalau ada satu yang bermasalah, misalnya anak saya waktu menjadi pecandu game,
Maka seluruh anggota unit di dalam sistem itu ikut terganggu. Saya tiba-tiba bertengkar dengan istri saya. Kami tiba-tiba bisa saling menyalahkan satu sama yang lain. Dan jikalau ada anggota-anggota unit daripada keluarga ini, bisa jadi itu suami, istri, ayah, ibu, anak, maka harus ada yang diperbaiki. Sistem keluarga yang sehat, saudara-saudara, adalah jikalau masing-masing unit-unit ini, baik itu suami, istri, ayah, ibu, anak, itu mengutamakan kebersamaan keluarga. Bukan kepentingan pribadi. Tidak sadar, tanpa sadar kita cenderung egois. Apalagi ketika baru mulai menikah. Apalagi ketika baru mulai punya bayi. Nah, saudara-saudara, unsur kebersamaan ini akan memperkuat dan mempersehat sistem. Dan sistem keluarga ini umumnya ada aturan, ada nilai, ada tujuan, ada kebiasaan yang disepakati bersama-sama antara suami istri dan orang tua dan anak. Nah, saudara, yang menarik sekali adalah jikalau sistem keluarga ini saling mengutamakan anggota-anggota unit yang lainnya, yang menurut firman Tuhan adalah jangan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain juga, mencari kepentingan orang lain juga, maka unit-unit ini akan bersinergi menjadi harmonis. Jadi seluruh anggota unit pertama-tama harus memikirkan kepentingan sistem. Ya, bagaimana supaya seimbang, supaya selaras, lebih daripada kepentingan pribadi. Jadi setiap keluarga yang mempunyai tujuan yang jelas, itu akan lebih mudah mencapai hubungan-hubungan yang harmonis satu sama yang lain. Nah, dengan menjaga keseimbangan sistem, maka setiap anggota keluarga merasa nyaman di rumah. Anak-anak merasa bisa lebih terbuka untuk membagikan misalnya pergumulannya, tekanan-tekanan hidupnya, ya, masalah-masalah hidupnya. Saya cukup lama ketika saya menjadi pendeta, setiap kali istri saya curhat, itu sekitar tahun 91 sampai 96, saya pulang dari gereja, saya lelah, saya cenderung marah. Lama-kelamaan istri saya merasa tidak bisa sharing dengan saya. Dan dia bilang, saya kalau ngomong sama kamu 1-2 menit, tiba-tiba kamu memberikan saya nasihat. Tiba-tiba suara kamu keras. Nah, sudah saya menarik sekali bahwa kalau anggota-anggota unit mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa memperhatikan kebutuhan pasangannya. Intinya, saudara, adalah selalu memikirkan bagaimana agar pasangan kita itu senang, puas, nyaman. Demikian juga kita memikirkan anak-anak kita bagaimana dalam komunikasi relasi di rumah mereka juga senang dan puas akan keayahan dan keibuan kita. Untuk menghangatkan cinta, kita perlu untuk lebih peduli, bersedia berbagi dan menyatakan diri pada pasangan kita tanpa rasa takut, tanpa rasa berpura-pura, tanpa takut disalahkan. Ada kerelaan untuk memelihara pasangan anak kita. Pasangan dan anak kita untuk memproteksi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bukan hanya fisik, tapi juga kebutuhan-kebutuhan emosi, kebutuhan-kebutuhan komunikasi, dan seterusnya. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan sistem keluarga yang sehat, di mana setiap anggota unit mengutamakan satu dengan yang lain. Kitab Filipi mengatakan, hendaklah kamu memperhatikan kepentingan orang lain juga. Di samping sehat, saudara, keluarga itu perlu menjalankan fungsi-fungsi masing-masing. Ada fungsi ayah, ada fungsi suami, ada fungsi ibu, ada fungsi istri, dan ada fungsi anak. Jikalau setiap suami menjalankan fungsi kesuamiannya dengan baik dan sehat, maka istri akan menikmati dan bisa menjalankan fungsi-fungsi keistrian dan keibuannya dengan sehat juga. Nah, kenapa banyak ibu-ibu marah kepada anak-anak? Cenderung tidak sabar karena dia tidak mendapatkan energi kasih dari suaminya. Dia seringkali disalahkan, dimarahi, disalah mengerti. Jadi, saudara, pertama-tama sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, perlu sekali menjalankan fungsi kesuamian ini dengan sebaik mungkin. Dan bukan hanya fungsi sebagai suami. Sebagai seorang suami, kita juga merangkap sebagai seorang ayah. Di mana peran-peran pendidikan, pola asuh, itu bukan hanya tanggung jawab ibu. Dan jikalau fungsi-fungsi keayahan dijalankan dengan baik, maka anak juga akan dengan sukarela menjalankan fungsi keanakannya untuk menghormati, mentaati ayahnya.
Kalau kita lihat kenapa anak-anak cenderung rebel, tidak lagi mendengarkan, melawan orang tua, karena dia tidak merasakan kehadiran dan peran daripada ayahnya. Yang kedua, juga sebagai seorang istri, saudara menjalankan fungsi-fungsi keistrian. Ada yang disebut namanya kewajiban sebagai seorang istri. Jika seorang istri menjalankan fungsi keistriannya dengan baik, maka suami Anda akan menjadi jauh lebih bersemangat, jauh lebih bertenaga untuk menjalankan pekerjaannya, terutama di kantor untuk mencari nafkah. Tentu, peran-peran domestik Anda sebagai istri, Anda jalankan dengan baik. Menyediakan makanan, menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan anak-anak. Tentu, peran-peran keistrian ini juga perlu kita evaluasi. Apakah pasangan kita cukup puas, cukup bangga, dan cukup senang dengan peran-peran kita sebagai istri. Dan itu juga yang akan menjadi tenaga, energi buat suami Anda menjadi seorang ayah. Dia akan happy menjalankan fungsi-fungsi keayahan karena sebagian tugas-tugas domestik sudah dikerjakan di rumah. Nah, saudara-saudara, inilah fungsi-fungsi keibuan dan keistrian yang perlu saudara dengarkan untuk diperhatikan dengan baik. Dan jikalau seorang ayah dan ibu menjalankan fungsinya dengan baik, anak-anak melihat relasi ayah ibunya sebagai suami istri yang hangat dan dekat, anak-anak jauh lebih mudah berfungsi sebagai seorang anak. Dia tidak usah banyak dinasihati, ditegur, dia akan menjalankan fungsi-fungsinya atau kewajibannya. Dan saudara tahu bahwa anak-anak yang hak-haknya dipenuhi oleh ayah dan ibunya jauh lebih mudah dan sukarela menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Misalnya belajar, ikut membersihkan rumah, ya, ikut bekerja membantu fungsi-fungsi di rumah misalnya, untuk membersihkan kamar dan lain sebagainya. Nah, hal ini ditekankan dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 yang menjadi ayat pegangan kita dalam khotbah ini. Firman Tuhan berkata, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan terakhir, hai bapak-bapak, hai para ayah, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi yang tadi barusan saya jelaskan. Kelima anggota unit dalam sistem keluarga yang tadi saya katakan yang sehat, di mana masing-masing anggota unit saling mempedulikan yang lain lebih daripada kepentingannya sendiri. Semua mementingkan tujuan kebersamaan keluarga lebih daripada kepentingannya sendiri. Sebagai suami, ayah, ibu, ya, istri, dan anak. Ini semacam satu universitas keluarga di mana setiap anggota unit ini saling belajar satu sama yang lain dalam membangun hubungan. Nah, menarik sekali kitab suci dalam Kolose 3 menjelaskan kepada kita bahwa ada fungsi-fungsi, ada peran-peran yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Istri misalnya diminta tunduk kepada suami. Ya, di dalam hal ini ada unsur respect, menghargai, menghormati, mentaati. Tapi jikalau udah ada luka, ada kemarahan, ada kekecewaan yang belum diproses, pasti akan ada kesulitan bagi seorang istri untuk tunduk dan respect kepada suaminya. Dan ini bisa diproses melewati counseling dengan seorang counselor. Dan kami membantu banyak pasangan-pasangan suami istri yang sudah tidak bisa lagi istrinya tunduk, tidak bisa lagi percaya, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan hangat kepada suaminya. Sementara firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar. Ada masa-masa saya juga berlaku kasar kepada istri saya. Saya menjadi sadar bahwa ada kemarahan dan kekecewaan yang belum saya proses. Lalu kami mencari bantuan untuk berbicara dengan komunitas. Kami berbicara dengan anak-anak, meminta masukan apa yang bisa saya lakukan sebagai suami untuk menjadi lebih baik. Dan kami membahas satu sama yang lain. Dan ini sebabnya firman Tuhan berkata, penting sekali setiap kita mengolah kemarahan kita secara harian, mengolah kekecewaan kita secara harian, dan juga kesedihan kita secara harian. Jangan pernah membawa kesedihan, kemarahan, dan emosi negatif lainnya ke tempat tidur.
Dan kalau tumpukan-tumpukan emosi negatif ini tidak diproses, tidak diolah, ini yang membuat sewaktu-waktu kita meledak, menjadi kasar, bisa menghina, bisa membentak dengan suara-suara yang keras. Dan firman Tuhan menegaskan, doa suami bisa terhalang jikalau dia berlaku kasar, tidak menghormati istrinya di dalam kitab Petrus. Itu sebabnya relasi ini menjadi sangat penting karena kehadiran Tuhan juga ditentukan bagaimana hubungan emosi dan komunikasi kita satu sama yang lain. Dan yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Jikalau anak-anak melihat fungsi-fungsi suami dan istri, ayah ibunya baik dan sehat, dan memuaskan pada dia tidak susah untuk taat. Dia tidak susah untuk respect. Anak menjadi tidak respect, menjadi melawan orang tua karena dia tidak melihat orang tuanya itu mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang hangat, hubungan yang harmonis, dan hubungan yang romantis. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengatakan, itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ketaatan anak-anak, respect anak-anak kepada Tuhan, itu yang indah, yang bisa dilihat dan dirasakan. Tapi sekali lagi, sumber awalnya adalah hubungan suami istri atau ayah dan ibu. Dan tidak lupa, firman Tuhan khusus menegaskan untuk para ayah. Saya tidak tahu kenapa tidak ada khusus untuk para ibu. Tapi bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Memang dalam budaya paternalistik di mana ayah mempunyai posisi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kadang tanpa sadar, karena tidak siap untuk menjadi ayah, dia menjadi otoriter. Menjadi controlling kepada anak-anaknya. Suka mengancam, memaksakan kehendak. Padahal anaknya sudah remaja. Kalau banyak dinasihatin, ini membuat anak-anak kita menjadi sakit hati, tawar hati. Dan tidak heran, anak-anak kita mulai menghindar. Ya, saya ingat waktu anak saya kelas 4 SD, ketika saya mulai kasar membentak dia mulai menghindar, dia malas berbicara dengan saya. Tidak lagi pernah mau membicarakan perasaan-perasaannya, karena waktu dia membicarakan perasaannya, saya menjadi marah. Maka anak saya waktu itu mengatakan, karena bapak marah kalau saya cerita perasaan, untuk apa saya cerita perasaan saya? Nggak ada gunanya. Lama saya memperbaiki hubungan itu. Supaya anak saya percaya lagi bisa cerita kepada saya. Supaya anak saya percaya bahwa saya bisa menerima semua curhatannya, keluhannya, kritikannya kepada saya sebagai seorang ayah. Ternyata pada waktu itu saya belum begitu dewasa secara emosi. Belum dewasa di dalam berkomunikasi dengan anak saya yang menjelang remaja pada waktu itu. Moze namanya, sekarang dia studi di Amerika Serikat. Dan mungkin salah satu penyebabnya adalah hubungan saya dengan dia sangat buruk komunikasinya. Dia mengambil studi jurusan komunikasi. Sekali lagi dalam Kolose 3, 18-21 ini dijelaskan ya fungsi-fungsi kelima anggota unit dalam sistem keluarga ini. Kalau sistem keluarga ini menjadi sehat, tergantung bagaimana menjalankan fungsi-fungsinya. Baik fungsi kesuamian dan keayahan, fungsi keistrian dan keibuan, dan fungsi-fungsi anak di dalam rumah tangga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa anak-anak itu cenderung meniru, meneladani, ya, mengcapture semua pola emosi, pola komunikasi orang tuanya. Sekali lagi orang tua lah yang memberikan contoh di awal. Anak-anak tinggal meneladaninya. Dan bagian yang terakhir, saya mau mengutip dari Efesus pasal 5, ayat 28 hingga 31. Khusus ini ditekankan lagi kepada para suami. Hai suami, harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Jadi dalam proses counseling, saya bisa melihat bahwa para suami yang tidak mencintai istrinya, bersikap kasar, tidak peduli, mengabaikan, bahkan melukai dengan kata-kata yang kasar. Itu adalah tanda bahwa dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukan self-care, self-love, dan dia tidak memiliki self-esteem yang cukup, self-confidence yang sehat. Jadi kalau saudara lihat suamimu berlaku kasar, tidak mengasihi kamu, jangan heran. Dia sendiri tidak bisa mengasihi. Dia sendiri tidak respect kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam lembaga kami melatih supaya orang-orang secara pribadi dia bisa mengasihi dirinya sendiri.
bisa peduli kepada dirinya sendiri, bisa merawat dirinya sendiri, baru dia bisa merawat istrinya, mengasihi anak-anaknya. Saya sadar waktu saya menikah, saya tidak cukup matang untuk menjadi seorang suami. Saya tidak cukup dewasa untuk menjadi seorang ayah. Saya masih membawa begitu banyak luka yang belum saya proses. Saya masih membawa begitu banyak trauma dari orang tua saya yang mengabaikan saya pada waktu kecil, berlaku kasar pada waktu kecil, mengabaikan, bahkan tidak menginginkan kelahiran saya sebagai laki-laki. Saya dipakein rok sebelum usia saya 5 tahun. Itu menimbulkan begitu banyak trauma, luka, dan kekecewaan. Ini menimbulkan rasa minder, ya. Perasaan diri tidak berarti, perasaan tidak berharga. Dan itu yang menyebabkan saya tidak bisa mengasihi istri saya dan anak-anak dengan baik. Ayat 29 ditegaskan lagi, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara, Paulus sudah kehabisan kamus. Apa analogi ya yang bisa menggambarkan kasih Tuhan kepada jemaatnya? Yaitu kasih suami kepada istrinya. Jadi saudara, anak-anak bisa melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di rumah adalah karena melihat perlakuan ayahnya kepada ibunya. Dan saudara, bagaimana suami berkorban kepada istrinya adalah dengan cara melihat bagaimana Kristus berkorban terhadap jemaatnya, sampai mencurahkan darahnya, rela mati untuk itu. Tapi sebagian kita masih terperangkap dengan ego kita, terperangkap dengan kepentingan-kepentingan kita. Saya ingat sekali kebutuhan saya adalah dihormati dan dihargai. Sebab saya terjebak beberapa tahun untuk menjadi seorang pembicara yang terkenal di dalam dunia counseling. Saya bisa terbang 100 kali setahun, 130 kali setahun. Tapi saya sadar itu tidak sehat. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpuaskan waktu saya kecil. Dan akibatnya saya mengabaikan keluarga, mengabaikan anak-anak. Dan akhirnya anak saya menderita depresi. Saya membawa ke 9 psikolog, membawa ke 3 konselor, sampai 1 psikiater. Dan harga yang harus saya bayar itu mahal sekali. Saya sempat mengambil waktu untuk meninggalkan Jakarta, menemani anak saya di Salatiga, sampai akhirnya dia pulih dari gangguan depresi, kecanduan game, bahkan 6 tahun dia adalah seorang ateis. Sampai anak saya bertemu Kristus pada bulan Januari 2016. Dan setelah itu dia berangkat studi ke Amerika Serikat. Mahal harganya. Saya sendiri memulihkan diri saya, memulihkan luka dan trauma saya kepada ayah saya. Saya butuh bertahun-tahun, saya baru memaafkan ayah saya umur saya 38 tahun. Dan anak saya jauh lebih cepat, dia memaafkan saya umurnya 18 tahun pada waktu itu. Nah, sekali lagi saudara, Alkitab mengatakan seorang suami perlu mencintai istrinya, berkorban. Saudara, merawat di sini berarti peduli, sedia berbagi, dan menyatakan diri, mengungkapkan diri, terbuka kepada pasangan tanpa takut, tanpa merasa berpura-pura. Ada kerelaan yang dalam untuk memelihara pasangan. Ada kerelaan memproteksi kebutuhan pasangan dengan baik. Dalam hal ini termasuk berkorban terhadap pasangan, membela pasangan pada waktu pasangan kita terancam. Inilah yang akan memberikan pasangan kita rasa aman. Dan kalau pasangan kita aman, istri kita aman, dia mempunyai rasa aman untuk melindungi dan memproteksi anak-anak kita. Survei membuktikan bahwa pasangan-pasangan yang intim itu lebih sedikit mengalami sindrom stres. Dan paling cepat mengatasi berbagai penyakit-penyakit. Nah, saudara, sekali lagi, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita fungsi-fungsi, peran-peran suami terhadap istri dan sebaliknya. Peran orang tua kepada anak dan sebaliknya. Ini akan merawat bukan saja kita secara fisik, tetapi terutama secara emosi, secara mental. Dan inilah yang paling mahal pada masa pandemi ini. Ancaman kesehatan mental. Saudara, mari kita merawat hubungan-hubungan kita, baik secara emosi, relasi-relasi kita secara sosial, ya, hubungan-hubungan dan keintiman kita secara rekreasional, secara spiritual, juga bagi suami istri secara seksual. Karena disinilah, saudara, kita akan menikmati, ya, kepuasan, ya, merasakan kenikmatan di dalam hubungan-hubungan keluarga, menikmati kegembiraan, kedamaian, buah-buah Roh Kudus seperti dalam kitab Galatia, ketentraman.
Ini akan membuat kita akan minim dengan stres, lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar rumah. Sebaliknya, jikalau kita tidak merawat cinta dan keintiman, tidak menjalankan fungsi-fungsi kesuamian dan keistrian kita, atau keayaan dan keibuan kita, ini akan membawa hasil yang sangat negatif. Mudah sakit, banyak keluhan fisik, banyak keluhan emosi, dan ini mengancam perkawinan kita. Jangan heran, banyak pernikahan bubar, bukan oleh karena kurang iman, ya, bukan oleh karena kurang kaya, tapi kurang bisa merawat keintiman relasi, keintiman emosi satu sama yang lain. Dan terakhir, kelak Anda akan meninggal dunia. Relasi yang hangat ini, komunikasi yang sehat ini, sistem keluarga yang sehat ini, fungsi-fungsi di dalam perkawinan ini akan diteruskan, akan diwariskan dalam hidup anak-anak dan cucu kita. Mereka akan meniru, mengcapture, ya, mengadopsi semua bentuk-bentuk komunikasi yang hangat yang dia lihat dari orang tua mereka. Belum terlambat. Mari dari firman Tuhan ini kita ciptakan, kita tumbuh kembangkan relasi yang hangat di antara satu sama yang lain. Dengan cara menjalankan fungsi-fungsi keayaan, fungsi-fungsi keibuan, dan peran-peran orang tuaan kita pada anak-anak. Dan nanti dengan sukarela, anak-anak akan menjalankan fungsinya, menghargai, respect, dan mentaati orang tuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menguatkan kita, terutama menghadapi situasi pandemi hari-hari sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bantulah kami melakukannya sehari-hari, dan kami juga tidak malu mencari bantuan jikalau ada masalah konflik di dalam relasi kami, baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak. Kami bersyukur oleh karena Tuhan setia memelihara hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Julianto Simanjuntak yang sudah memberikan firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Jemaat, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan syukur padamu Allah atas segala rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
kapan, kini, dan selamanya. Mari jemaat kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur atas seluruh karya Tuhan dalam hidup kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun kami melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan tantangan, tapi kami melihat tangan Tuhan terus mengawal kami. Kami bersyukur Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan terus menolong dan terus membukakan jalan satu persatu buat kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami, jemaat Tuhan dan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan menjaga iman kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, menyerahkan akan diri kami, keluarga kami, dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, kiranya Tuhan boleh segera menghentikan wabah corona ini Tuhan. Bukakan jalan Tuhan untuk penemuan vaksin, sehingga ini boleh terselesaikan ya Tuhan, dan kami bisa leluasa kembali, kami bisa beraktivitas, beribadah kembali bersama-sama di rumah ibadah ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kami berdoa supaya Tuhan terus tambahkan hikmat, apa yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan yang harus diambil, sehingga boleh mengatur roda perekonomian, segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, semuanya tertata dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga tetap berdoa ya Tuhan, untuk para majelis dan pengurus yang ada di gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazaret. Kami tetap mohon anugerah dan hikmat Tuhan, kemampuan dari Tuhan sendiri untuk mengelola pelayanan yang ada, memikirkan hal-hal yang bisa mengembangkan akan kerohanian jemaat ya Tuhan. Dan kami tetap berdoa, Tuhan anugerahkan juga kekuatan bagi kami semua. Tuhan tolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami dalam segala upaya kami, seperti tangan Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup kami. Tolong Tuhan berikan kami tetap tekun sekalipun situasinya sulit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para siswa dan mahasiswa yang juga kuliah dengan menggunakan daring. Situasinya memang tidak nyaman, tidak seperti biasa. Namun Tuhan, kami juga mohon supaya Tuhan berikan kesabaran dan berikan pertolongan-Mu untuk melewati semuanya ini. Dan kami tetap bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam studi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan terus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami tetap bisa menunjukkan pada orang lain bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami. Dengan ucapan syukur yang terus keluar dari mulut kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua berdiri untuk mengikrarkan iman kita. Dengan sikap tegap, mari kita ikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Yulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai, silakan jemaat mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian.